Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana alhamdulillah wa yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bidah amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah semoga keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan rahmat Allah diturunkan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu semoga senantiasa tetap tercurahkan ke hari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran, yakni Islam wal iman. Pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan lalu kita itu ngaji hadis yang ketiga, yakni tentang Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Masih ingat kan ya? Islam itu dibangun dengan 5 pondasi. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Itu hadis yang ketiga. Artinya Islam itu dibangun atas 5 pondasi atau dengan 5 pondasi. Nah, pada hadis yang keempat ini dibahas tentang penciptaan manusia di muka bumi. Jadi para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang keempat itu diriwayatkan dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Jadi gelarnya Abi Abdurrahman, namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abi Abdurrahman itu kuliah para jamaah. Kalau kita tuh seperti ini, kita punya anak namanya Muhammad yang tertua. Nama kita aslinya Ahmad, jadi Ahmad Abu Muhammad. Abu Muhammad itu adalah kuliah namanya. Rasulullah dikenal dengan Abul Qasim. Abul Qasim berarti kenapa dikatakan Abul Qasim? Karena Rasulullah punya anak laki-laki bernama Abul Qasim. Jadi sebelum Sayyidatina Fatimah lahir itu nama lahir Abul Qasim yang kedua. Tapi beliau tidak diberi umur panjang oleh Allah, hanya umur 2 tahun. Sehingga waktu itu Rasulullah pernah menangis karena ditinggal wafat oleh anaknya yang namanya Qasim itu. Nah, ini dasarnya saat itu ulama mengatakan gak apa-apa nangis sedih karena ada yang ditinggal mati, asalkan tidak seperti orang jahiliyah, di mana orang jahiliyah itu nangisnya teriak-teriak sambil jambak-jambak menjambak bajunya dirobek-robek, rambutnya dijambekin. Nah, seperti itu orang jahiliyah. Itu kan diperbolehkan. Tapi ketika hanya menangis bersedih karena ditinggal oleh seorang, itu wajar dan tidak apa-apa. Karena Rasulullah juga pernah seperti itu. Ketika Al-Qasim itu wafat, Rasulullah menangis. Jadi itu tidak apa-apa.
itu dasar kita. Tapi kalau ada orang ditinggal istrinya sampai nangis teriak-teriak, itu tidak wajar. Bahkan kalau sekarang mungkin kalau istrinya meninggal, ada lagi nikahan yang gitu. Baik para jamaah dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud itu punya kuliah namanya Abi Abdurrahman. Jadi kalau sekarang ada orang punya kuliah tapi nggak punya, ya aneh aja ketika ada orang dipanggil bapaknya Muhammad, bapaknya nggak punya anak bernama Muhammad, kan lucu. Nah, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meriwayatkan sebuah hadis kepada kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu as-shadiqul masduq, orang yang jujur, al-masduq yang dipercaya. As-shadiqul masduq artinya orang yang terpercaya. Rasulullah dikenal dengan orang yang jujur. Kata Rasulullah bagaimana? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah satu di antara kalian yujma'u dikumpulkan khalquhu penciptaannya fi batni ummihi di perut ibunya berapa hari? Arba'ina yawman 40 hari. Dalam bentuk apa selama 40 hari kita dalam perut ibu itu? Nutfatan, dalam bentuk nutfah. Nutfah itu cairan. Ya kalau kita bahasa rumah tangga, air mani, bentuk air mani ngumpul antara mani laki-laki mani perempuan di ruang rahim, jadilah itu nutfah namanya. Selama 40 hari seperti itu bentuknya. Tsumma yakunu alaqatan, setelah nutfah itu selama 40 hari nanti menjadi alaqah, gumpalan. Jadi kalau sudah menjadi gumpalan 40 hari kemudian menjadi gumpalan gitu ya, itu sudah proses sudah. Mithla dalika, ya 40 hari pertama bentuk nutfah, 40 hari kedua bentuk alaqah, gumpalan. Tsumma yakunu mudghatan mithla dalika, lalu dibentuk mudghah, segumpal daging. Mithla dalika, ya sama juga 40 hari. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga bentuk mudghah. Lalu tsumma yursadu ilaihil malaku fayunfukhu fihi ar-ruhu fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah, 40 hari ketiga itu nanti berarti sudah umur 4 bulan. 40 hari ketiga. 40 hari kan 1 bulan kan 30 hari itu. Jadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, berarti kena 4 bulan. Ketika sudah 4 bulan, fayunfakhu fihi ar-ruh, ditiupkan ruh ke daging ini. Lalu wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan akan diperintah dengan 4 kalimat. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, syaqiyun am sa'idun, apakah dia orang celaka atau orang yang beruntung. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah, la alladzi la ilaha, yang tiada Tuhan ghairuhu selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sungguhnya di antara kalian akan mengamalkan, akan melaksanakan, akan mengerjakan amalnya ahli surga, hatta ma yakunu baina wa baina illa dhira, hingga di antara kamu dan surga itu hanya sejengkal ini, satu hasta, satu dhira, satu hasta.
Antara amal kita dengan surga itu hanya berjarak satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar. Terima kasih. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi akhirnya engkau mengerjakan amalnya ahli neraka, fayadkhuluha, ya akhirnya kalian masuk ke neraka, kata Rasulullah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Kamu di antara kalian akan mengerjakan amal perbuatannya orang yang kelihatan mata kita itu orang ahli neraka. Hatta ma yakunu baina wa bainaha illa dirham, hingga kita dengan api neraka hanya satu dirham aja, satu dirham aja, satu hasta aja, anunya apa? Jaraknya saking dekatnya. Artinya nalar logika itu, ini orang dengan perbuatan itu sudah jelas akan masuk neraka. Fayamalu fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Maka fayasbiqu alaihil kitabu, sudah dicatat dalam amalnya, fayamalu bi amali ahlil jannati, dia akan mengamalkan atau mengerjakan perbuatannya orang ahli surga, fayadkhuluha, akhirnya dia masuk surga. Ini para jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya proses orang itu menjadi kita dulu, kita itu prosesnya dulu adalah hanya sebentuk cairan yang hina. Karena cairan yang hina nggak boleh sombong. Apa sih kita itu? Bahwa kita ciptakan dari air mani yang hina, begitu maksudnya. Apa yang perlu dibanggakan dari kita? Nah, dari berkumpulnya air mani laki-laki dan air mani perempuan, fayukhlaqu min tumal walad, diciptakanlah seorang anak dari keduanya itu. Mimma indah fikir, dari air mani yang keruh. Gitu teman-teman ya para jamaah. Sehingga 40 hari pertama itu dalam bentuk cairan mani, lalu nanti bentuk alaqah, gumpalan, lalu nanti bentuk mudghah, bentuk songgok daging. Nah, alaqah itu di sini disebutkan adalah darah yang menggumpal, dan mudghah itu songgok wayalah matun, mukhlaqatun wa mukhlaqatin, daging sudah bentuk daging tapi masih belum terbentuk, baik terbentuk atau tidak. Ini dijelaskan mukhlaqatin wa hiya lahmatun mukhlaqatun aw ghairu mukhlaqatin. Jadi mudghah itu sudah bentuk segumpal daging, baik sudah terbentuk artinya sudah ada tangan, kaki. Karena selama 4 bulan itu biasanya sudah lengkap biasanya sudah lengkap, untuk tangan, daging, kaki itu sudah ada semuanya. Nah, saat itu ditiupkanlah ruhnya kepada orang itu. Yang menarik para jamaah, ruhnya siapa? Ruhnya Allah. Wa nafakhtu min ruhi, kan begitu dalam Al-Qur'an. Sehingga ini yang bisa, kalau dalam ilmu tauhid, itu sebenarnya kita itu ketika kita kembali kepada titik ini, titik ruh yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita, maka kita itu tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kenapa orang bisa lepas? Kadang-kadang dia lupa, tergelincir. Nah, lalu para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwasanya nanti ketika sudah 4 bulan usia kandungan ibu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apanya? Rezekinya. Lalu apa lagi? Amal ajalnya. Lalu apa lagi? Amalnya. Lalu apa lagi? Apakah dia
mimpi kamu nanti menjadi orang yang kaya raya. Kamu nanti setiap hari, setiap bulan dapat pendapatan sekian. Itu sudah tercatat sudah itu. Si B, kamu nanti menjadi tukang jualan sayur. Kamu pendapatannya sekian, sekian, sekian. Sudah ada semuanya. Si A, si B, si C semuanya itu sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang yang sudah ibarat kata sudah siang malam batang tulang pas kelingan, kok dapatnya sekian? Kenapa segitu sudah yang diberikan saat itu kepada dari Allah kepada kita. Tinggal kita syukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Lalu ajalnya, ajal ini para jamaah adalah apa namanya itu? Waktu kita. Berapa tahun kita punya waktu di dunia itu akan ada waktunya. Jadi orang itu bertambah usia sebenarnya ya. Kalau kita mau sadar, bertambah usia itu bukan bertambah umur, tapi berkurang jatah umur. Umurnya si A itu di dunia kamu ketika anak kita, ketika ibu kita hamil 4 bulan itu dicatat si A ini nanti umurnya 60 tahun, kamu umurnya 70 tahun, kamu umurnya cuma 40 tahun. Itu ada semua sudah tercatat. Jadi ketika jadi jatahnya dia tuh ya ajal tuh jatah umur 40 tahun itu sudah nyampe ajalnya, itu sudah nyampe waktunya sudah batas jatahnya sudah habis sudah. Lalu bagaimana? Ada nggak orang bisa dipanjangkan umurnya? Kalau ulama mengatakan nggak ada, adanya itu berkah umurnya. Nah seperti itu. Jadi ketika kita doa Allahumma ya Allah Allahumma tawil umri, panjangkan umur saya. Itu artinya ya Allah berkahi umur saya. Kenapa? Karena jatahnya orang sudah ada itu, jatahnya manusia itu sudah ada, sudah ditetapkan sejak kita 4 bulan kan sudah ditetapkan. Jadi bahasa umur panjang itu artinya adalah berkah umurnya. Artinya berkah selama dia hidup digunakan dengan kebaikan, digunakan untuk perkara baik. Itu berkah umurnya. Meskipun dia umurnya sampai 70 tahun tapi nggak digunakan dan kebaikan, itu nggak berkah umurnya. Jadi artinya Allah ya Allah panjangkan umur saya itu ya Allah berkahi umur saya. Tidak bisa tambah. Kenapa? Karena sudah dijatah oleh Allah. Sudah ada ajal dan ada waktu sudah. Maka ada istilah kita, oh udah ajal yang sudah waktunya ajalnya sudah tiba. Yaitu waktu ini bahwa waktu penghabisan sudah habis. Gitu ya. Lalu juga para jamaah perbuatannya, amal ibadahnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menetapkan juga apakah dia orang yang beruntung atau dia orang yang rugi. Nah itu. Beliau memberikan gambaran ada nanti kalian itu akan berbuat amal ibadah seperti akan beramal seperti amalnya di surga. Bagaimana? Baik, lempeng terus. Tapi kenyataannya di akhir hayatnya dia mengerjakan amal perbuatan ahli neraka, akhirnya dia bisa masuk neraka. Kalau kita pernah ingat kisahnya Syekh Bersiso. Syekh Bersiso itu ulamanya Yahudi, umatnya Nabi Muhammad Musa, punya umat Nabi Musa saat itu punya ulama namanya Kiai Bersiso, Syekh Bersiso. Bahkan kayak Nabi sudah dulu. Siang malam itu kuat ibadah beliau itu. Bahkan beliau dikatakan punya 1000 santri bisa terbang semuanya, bisa berjalan di atas air. Artinya kalau jalan tidak nyentuh tanah. Itu kayak Bersiso itu. Itu kalau kita dulu ke mondok itu udah biasa diceritakan begitu oleh guru-guru. Jadi saya Bersiso itu siang puasa, malam dia itu sholat malam, begitu terus dia. Karena puasa
itu sebenarnya adalah amal ibadahnya para nabi-nabi terdahulu. Jadi nanti kita puasa pada depan. Jadi puasa itu juga adalah salah satu ibadah tua yang dimana juga diwajibkan kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi para jamaah beliau ini siang malam beribadah kepada Allah, tapi di akhir hayatnya didatangi seorang tamu, padahal dia itu iblis. Iblis dia ingin uji orang ini kok nggak pernah bermaksiat kepada Allah, nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia mendatangi itu Syekh Bersisho berwajah ulama. Jadi dia pakai surba, pakai jaga saya ini pakai surba, pakai imamah gitu. Dia nggak mau makan malam siang, dia malam ibadah tidur. Sampai itu sama beberapa hari itu nginep di rumahnya Syekh Bersisho gitu. Jadi penasaran, ini kok ada orang yang ngalahin ibadah saya gitu. Saya sudah merasa ibadah saya banyak, udah kuat, tapi kok orang ini kok lebih kuat dari saya? Hanya ditanya lah, sampai apa rahasianya kok bisa beribadah sekuat ini? Wah, Kiai, saya dulu pernah berbuat dosa. Bukan cuma dosa kecil, Kiai, saya dosa besar. Jadi kayak apa sampai caranya biar saya sama seperti sampai? Ya sampai harus berdosa dulu. Bukan mau mikir, waduh, berbuat dosa. Suruh berbuat dosa sama itu. Padahal iblis ingin nguji. Karena saya itu dulu Kiai, bahasa kita ya. Saya ini kenapa saya buat ibadah? Karena saya merasa saya orang yang banyak dosanya saya Kiai. Jadi kalau saya ingat dosa saya buat ibadah. Padahal sebenarnya itu dia iblis nyuruh manusia yang alim ingin nyoba, ingin menguji orang itu. Saya Bersisho itu. Jadi pertama apa? Jadi gimana? Ya akhirnya lah dulu. Oh berarti untuk vitamin lah ya, vitamin kita untuk berbuat kebaikan harus ingat dosa dulu. Ya akhirnya Syekh Bersisho diminta oleh iblis tadi itu yang nyuruh orang alim itu suruh membunuh orang. Gak mau. Wah, itu membunuh orang itu dosa besar, saya gak mau. Ya udah Kiai, sampai aja itu kan ada problem nanti berzina, Allah bilang. Tambah lagi nggak mau, dosa besar. Terakhir, udah Kiai, sampai minum bir aja, minum tua aja gitu gak apa-apa. Nah dia mikir-mikir, kan cuma minum bir ya, dosanya kecil, nggak ada begitu, dosanya kecil, cuma minum bir kan, sudah mau akhirnya minum bir. Tapi apa? Akhirnya sampai itu diajak ke suatu ketika si Syekh Bersisho ini sudah mau interaksi, artinya sudah mau mengerjakan perkara dosa itu. Dia datang ke sebuah warung, dia beli arak. Kalau dulu arak tua, ya kalau sekarang kan macam-macam minum-minuman itu yang memabukkan itu. Jadi akhirnya dia mabuk. Gara-gara dia mabuk itu nafsunya naik, ngelihat tukang jualnya itu bahenol, akhirnya yang awalnya dia nggak mau, disuruh pertama suruh membunuh nggak mau, suruh berzina nggak mau, pilihan terakhir minum arak dia mau, dia akhirnya minum arak. Tapi karena mabuk, dihidupi di hawa nafsu, akhirnya dia berzina dengan tukang jualnya. Kelihatanlah orang kepergok, itu kan Syekh Bersisho kok, kok ada di warung itu, orang-orang pada tahu. Akhirnya laki-laki ada orang yang tahu, orang itu akhirnya dibunuh oleh Syekh Bersisho. Gara-gara satu dosa merembet kemana-mana. Nah gitu. Ya akhirnya apa? Ya meninggal dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya itu gambarannya bahwasanya ada orang yang kelihatannya dia ahli ibadah, tapi nanti di akhir hayatnya dan justru dia ahli neraka. Kan kita dianjurkan banyak-banyak baca doa apa? Allahumma bin ala dinil Islam, ya Allah matikan kami dalam keadaan Islam, wa husnul khatimah, dan husnul khatimah itu penting. Makanya ketika kita sholat ya ketika terakhir sholat itu tahiyat terakhir sholat,
kan ada ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah diriku, hatiku ala dinik, kepada agamamu. Itu minta husnul khotimah itu. Minta semoga kita selalu lurus sampai kita meninggal tetap dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksud kepada Allah. Nah, itu penting meskipun hukumnya sunnah ya. Ketika kita sebelum salam kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Baca enggak? Ada yang enggak baca berarti? Jadi setelah tahiyat itu innaka hamidum min Allah maghfirli wa apa sampai lupa Pak. Pokoknya terakhir itu baru saya lupa malah saya. Dajjal. Iya itu Masjid Dajjal, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, baru assalamualaikum kan begitu. Itu dianjurkan betul itu. Kenapa? Karena kita setelah sholat sebelum tutup salam kan, dalam sholat itu kan merupakan doa yang mustajabah. Di antaranya itu minta agar tetap dalam keadaan iman wal Islam mati husnul khotimah. Ya harus itu. Ketika nanti khawatir kita punya pesan takut kepada Allah SWT. Nah begitu. Yang kedua, ada orang yang memang amal ibadah dia ya sudah kadang kacamata masyarakat, wah ini orang ini sudah haji kok begini, kok datang ke sana, kok malah main dan ya bapak haji ini sudah haji atau enggak haji, ini kan anaknya ini kan lempeng air kok ternyata suka dugem tuh ya kan, udah kacamatanya masyarakat ini enggak baik orang ini anak apa nih, sudah jelas itu orang-orang apa udah cap neraka kan. Ada orang sekarang itu merasa ahli surga sendiri sehingga melihat orang itu ahli neraka katanya itu kan, ada orang seperti itu. Padahal kita sama-sama nggak tahu nanti kita di akhirnya seperti apa, sama-sama nggak tahu. Makanya di situ kita harus bisa menjaga hati, tidak nggak perlu ngukur, nggak perlu menilai orang. Kenapa? Karena nanti kita di akhir waktu nyampainya ajal kita sama-sama nggak tahu seperti apa posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yazid Al-Bustami itu jadi ketika bertemu dengan orang yang ahli pemabuk, dan dulu bermaksud itu orang mabuk itu sudah besar itu di masyarakat kalau dulu ya. Jadi ketika bertemu mabuk itu beliau istighfar, astagfirullah, jaga hati. Khawatir nanti ketika ini pohon, kita bertemu dengan orang yang ahli maksiat. Ketika berpapasan gini, ketutupan pohon, lewat pohon, kita sudah tidak tahu apakah nanti dia ini lepas dari pohon itu diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Istilah etika kita dalam beragama ini tidak boleh merasa paling benar sendiri. Kita punya keyakinan masing-masing dan kita tidak boleh menghukumi orang yang bermaksud kepada Allah dengan ahli neraka. Kenapa? Karena Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengampun. Siapa tahu? Ketika kita bilang orang itu kok begitu, 1 detik dari kita ngomong Allah sudah ampuni dosa orang itu. Kayak apa? Kita mesti ngomongin orang itu, sedangkan orang itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bertobat. Kan ada itu orang yang ahli bermaksiat jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ada orang seperti itu kan. Nah, para jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga dikatakan bahwasannya pengertiannya bahwasannya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu dia meninggal, orang itu pasti masuk surga.
Orang kafir ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia meninggal masuk surga. Orang muslim punya kewajiban seumur hidup minimal 1 kali dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Contoh ada orang dia ahli bermaksiat kepada Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah berzakat, sembarang baik. Jadi kan nggak pernah dia bersyahadat, cuma pernah 1 kali aja. Itu kewajibannya dia minimal sekali. Tapi dengan orang yang meskipun seperti itu tetap nanti oleh Allah akan dimasukkan surga ya Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun nanti secara syariat ibarat kata tuh baju kotor mesti dicuci dulu kan. Baju dikotor dicuci dulu. Tapi nanti ya Allah juga yang ngatur. Siapa tahu nanti meskipun baju kotor langsung bersih tanpa dicuci ketika Allah berkehendak kan bisa. Nah gitu. Artinya bagaimana? Meskipun ahli bermaksiat, kalau Allah Ta'ala sudah memberikan ampunan kepada dia, langsung surga tanpa dulu mampir ke neraka, bisa gitu. Dan Allah Maha Kuasa. Nah para jemaah yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin itu kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan, kalau bisa saya jawab. Kalau saya belum bisa jawab, tapi sekiranya mudah dicari jawabannya, insya Allah bulan depan saya jawab. Tapi kalau sekiranya sulit untuk dicari jawabannya dan saya nggak bisa jawab, mohon maaf saya tidak akan menjawab. Kenapa? Biar tidak menyesatkan orang. Monggo. Yes, ya. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz, misalnya ada anak yang lahir, tapi pada waktu kehamilan ibunya itu sebelum menikah, apakah ikut bin bapaknya atau gimana? Bin? Ya. Apakah anak itu ikut bin bapaknya atau ikut mamanya? Ya ini Bisa diulang. Ada anak lahir, tapi waktu itu ibunya itu hamilnya sebelum menikah. Oh, saya rapi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi ada orang hamil di luar nikah, terus apakah itu si anak itu berhak binnya ke bapaknya yang menikahi atau bapak yang secara biologis? Ya, pokoknya apa yang maksud pertanyaan saya ini, apakah si anak yang lain ini berhak menyandang nafkah dari bapaknya? Maksudnya bin atau binti? Ya, baik. Dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, ini kan masalah fikih berarti ya. Dalam Bughyatul Mustarsidin itu pembahasan mengenai wanita boleh menikahi perempuan hamil. Ya, menikahi perempuan yang sudah hamil. Bagaimana hukumnya? Boleh. Lantas bagaimana anak yang lahir dari orang yang menikahi perempuan yang sudah hamil? Kan? Binnya ikut siapa? Maka begini. Di kitab itu dikatakan ketika lahirnya anak dari masa pernikahan itu 6 bulan setelah akad pernikahan, maka binnya itu ikut ke bapak yang menikahi. Contoh begini, ini ada Rina, yang ini Ando ini naudzubillah dia main kuda-kudaan sebelum waktunya, akhirnya dia hamil. Tapi Ando bertanggung jawab, dinikahilah si Rina ini. Lalu lahirnya Anto keluar 6 bulan setelah masa pernikahan Rina sama tadi Ando ya, sama Ando. Maka bagaimana Anto binnya bin Ando.
Kenapa? Karena dia lahir 6 bulan setelah masa nikah, setelah akad, setelah saya terima nikahnya Rina binti Pono dengan mas kawin 50 juta rupiah dibayar tunai, 6 bulan selanjutnya baru lahir. Maka si Anto tadi itu binnya bin Ando. Ini hukum fikih Pak ya. Tetapi ketika Rina ini melahirkan di bawah 6 bulan dari usia akad pernikahannya, dari dia bilang akad ya saya terima nikahnya Rina binti Pono dalam mas kawin 50 juta dibayar tunai, 4 bulan sudah lahir. Maka ini binnya tidak masuk ke Ando. Jadi binnya tetap bin ke ibunya gitu. Ya. Maka bagaimana para jamaah ketika sudah terjadi seperti itu di masyarakat, itu kan hal yang memalukan keluarga. Kadang-kadang ada orang tetap mengakui anak dia sebagai anaknya. Maka nanti ketika dia perempuan, walinya ya bukan sih orang yang menikahi. Rina melahirkan Rini sebenarnya. Rini mau nikah nanti sama siapa begitu. Maka yang walinya bukan si Ando lagi. Kenapa? Karena dia lahirnya di bawah 6 bulan dari masa pernikahan. Tapi di atas 6 bulan masa pernikahan dia menjadi walinya. Karena binnya ikut bin walinya, ikut yang menikahi. Jadi begini, husnudzon karena memang minimal angka pernikahan usia hamil bisa lahir itu 6 bulan. Gitu. Jadi husnudzonnya para ulama kemungkinan di situ ada dia menikah. Ini husnudzonnya ya. Jadi husnudzonnya para ulama maninya dia sudah menyatu dengan maninya si perempuan jadi anak itu. Makanya 6 bulan setelah 6 bulan dia lahir. Gitu. Jadi anggap bin si yang menikahi. Maka bagaimana kasus ketika kita sudah jelas-jelas tahu bahwasanya si Rini ini bukan anak kita, anak saya. Saya menikahi seorang perempuan yang dimana dia sudah hamil tua. Ya, sudah hamil tua saya nikahin. Ya meskipun saya juga ikut nyelup di situ, tapi kan sudah ada orangnya. Dapat 3 bulan atau 2 bulan lahir, ya anaknya dia ya bukan binti saya. Meskipun saya secara biologis, naudzubillah ternyata juga saya yang berbuat itu, tetap bukan bin saya. Nah gitu. Maka bagaimana nanti ketika menikah? Ya bisik-bisik malu kepada masyarakat, bisik-bisik aja ke penghulunya. Nikahkan dulu di dalam kamar dengan akad, dengan nikah, bahwasanya walinya bukan wali saya tapi wali hakim. Nah begitu. Wali hakim. Kalau nanti di luar boleh dinikahkan secara takut malu, ada seperti itu Pak. Di tetangga saya aja, teman saya di Batu Ampar itu. Karena orang tuanya paham bahwasanya anaknya dia itu adalah anak yang memang dia lahir di luar nikah, gitu. Tapi dia nikahi itu perempuannya, dia tahu orang kampung ya anaknya saya gitu, anak saya ada kan begitu. Tapi karena saya paham, gitu. Ini di Batu Ampar teman saya. Karena orang saya paham dia konsultasi ke saya, ya itu enggak seperti itu. Gimana? Biar takutnya malu, kita tahu kalau orang tahu kita tuh bagaimana tipe psikologi anaknya ketika dia tahu bukan anak saya. Ya sudah, kamu bisi-bisi aja kepada penghulunya, nikahkan dulu dalam kamar ini. Itu harus, tapi tetap melekat binnya itu. Tapi kebanyakan begitu, misalnya diumumkan si Anu menikah bin si ini misalnya, atau meninggal si Anu bin si ini, padahal itu secara saya bukan bapaknya. Iya. Yang penting ketika proses akad walinya itu memang harus dijelaskan, itu wali hakim itu. Ya itulah para jamaah, kayak kita itu harus bisa betul-betul memberi pemahaman kepada anak-anak kita bahwasanya jangan keburu-buru, harus jaga diri, jaga nafsu. Kalau kita punya anak sudah runtang-runtung, ya ini istilahnya orang Jawa Timuran Pak. Mungkin mau seperti di kampungnya Ustadz Santoso, sama aja dari kampung saya.
Ketika kita punya anak beranjak dewasa, sering diapelin orang, ngapel ke rumah aja tiap malam itu. Ada tiap hari datang ke rumah gitu. Contohnya kakak saya perempuan di Gresik, anaknya sudah SMA. Teman SMA-nya itu sering main ke rumah, jadi dia malu. Nah, kamu rumahnya di mana? Saya orang menanti, tante. Orang kamu ada, panggil ke sini orang tua kamu. Jadi setelah itu langsung ngomong. Nah, saya ini belak-belakan, saya malu. Anak saya ini sepertinya anak sampai suka pada anak saya, dan anak saya juga sepertinya juga suka pada anak sampai ya. Daripada jadi omongan orang menjadi hal-hal yang gak diinginkan, ayo kita nikahkan. Nikah. Anaknya baru umur setahun, mantenan kemarin, Januari baru mantenan. Jadi kelas 2 SMA dia nikah, lulus baru mantenan. Ya daripada malu Pak. Apalagi sudah SMA, udah ngerti cowok, bukannya SMA, anak SD udah ngerti cowok cantik, cewek cantik, cowok gede, cewek cantik udah ngerti. Iya. Itu Pak, makanya itu apa ya? Budaya di kampung saya yang etnis Madura punya pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Daripada malu dilihat orang, kamu diapelin orang terus tapi nggak dinikahin, maka panggil orang tua kamu. Itu terjadi kepada adik saya, yang ponakan saya seperti itu. Adik saya dulu nikah umur 13 tahun Pak. Bayangkan, kalau di sini umur 13 tahun apa pasti SMP umur 13 tahun. Tapi orang tua saya mikir gini, kenapa? Dia ada teman madrasahnya suka main ke rumah, hampir tiap malam. Malu dilihat orang ini kok itu sih aku main terus ke rumahnya. Akhirnya dipanggil, kamu punya orang tua siapa? Panggil ke sini orang tua kamu. Datang ke sini kita ngomong apa? Dinikahkan. Ya alhamdulillah nikah. Umur 13 tahun nikah, tahun 2000 dia punya anak 1. Sekarang sudah punya anak 3 sekarang. Umur 13 tahun. Itu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus peka kepada kondisi anak. Jadi ketika anak kita sudah rontang-runtung ke sana berdua, ke sini berdua, sudah jangan lama-lama. Kenapa? Karena sudah terjadi malunya ke kita. Ya kan tadi itu malunya ke kita sudah seperti itu. Oke, ada lagi. Ibu-ibu, Pak Haji mau tanya? Enggak ada. Baik, kalau tidak ada, semoga kajian kita ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi yang penting kita dalam berumah tangga betul-betul dijaga. Makanya ada istilah anak dibini, ya begitu. Karena anak itu kalau sudah dewasa banyak orang yang suka, jadi ya di rumah aja. Makanya kita dalam fikih itu diatur kalau mau keluar perempuan itu harus berdua dengan mahramnya, bersama abahnya, bersama saudara laki-lakinya, seperti itu. Biar nggak terjadi hal-hal fitnah yang terjadi pada anak kita atau pada istri kita. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah membaca salah makna, mohon maaf meneruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ustaz kamu kerja. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi.